والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang masih pada pembahasan seputar naibul fa'il. Kemarin sudah kami jelaskan bahwa naibul fa'il itu ungkapan yang paling bagus dan juga bisa dikatakan yang paling mencakup. Berbeda halnya kalau kita ungkapkan dengan yang disebutkan di dalam matan jurumiyah. Karena di dalam matan jurumiyah tersebut disebutkan bahwasanya naibul fa'il dengan istilah apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa kita katakan naibul fa'il lebih bagus daripada ucapan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh? Karena tidak selamanya yang menggantikan fa'il ketika dibuang itu maf'ul bih. Bisa terkadang masdar, bisa terkadang dzaraf zaman, bisa terkadang dzaraf makan, dan bisa bahkan jar majrur. Oleh karena itu ungkapan yang paling tepat adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Kalau sudah antum ucapan pengganti fa'il berarti umum gitu loh. Intinya semua yang menggantikan fa'il dikenal dengan naibul fa'il. Walaupun bukan maf'ul bih. Walaupun bukan apa? Walaupun bukan maf'ul bih. Nah, cuman seringnya yang masyhurnya itu kalau di situ ada maf'ul bih, ketika fa'ilnya dibuang, yang menggantikan pertama kali yang lebih berhak maf'ul bih itu. Itulah. Nah, barakallahu fikum peristiwa atau kejadian kenapa kok seringnya di dalam kitab-kitab itu diungkapkan dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan karena kalau di situ ada maf'ul bih, ada masdar, ada jar majrur, ada dzaraf zaman, dzaraf makan, itu nanti ketika dibuang fa'ilnya yang paling berhak menggantikan fa'il tersebut adalah maf'ulun bih. Paham belum? Nanti tak sebutkan contohnya panjang itu nanti. Contohnya panjang itu terkumpul di situ semuanya, ada dzaraf zaman, dzaraf makan, ada maf'ul bihnya, ada jar majrurnya. Nah, ketika dibuang fa'ilnya, maka yang berhak untuk menggantikan fa'il apa? Maf'ulun bih. Itu aja. Wa illa ungkapan yang paling bagus untuk isimnya adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Adapun untuk fi'ilnya, kemarin kami sebutkan juga, sebagian ulama lughah mengatakan fi'lun madin mabniun majhul, ya enggak? Fi'lun mudhari'un mabniun majhul. Kita katakan ungkapan tersebut kurang bagus dan kurang tepat. Kenapa dikatakan kurang bagus? Karena ucapan lil majhul, antum pahami baik-baik. Lil majhul itu kan seakan-akan apa? Fa'ilnya enggak diketahui terus. Padahal terkadang fa'ilnya bisa diketahui. Paham belum ini? Terkadang fa'ilnya bisa diketahui. Paham insyaallah ya? Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mencari tahu langsung. Gitu. Oleh karena itu ungkapan yang tepat adalah apa? Mughayyar as-shighah. Mau fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il amr enggak ada fi'il amr. Oleh karena itu yang mustatir wujuban harus sebut 3 aja. Kalau kemarin kalau fa'il kan ada 4. Ya enggak? Tapi kalau naibul fa'il ada 3 saja. Kenapa? Kalau fi'il amr mesti ketahuan fa'ilnya, mesti itu dah. Enggak bisa disembunyikan apa? Disembunyikan pelakunya. Karena fi'il amr merintahkan. Ya enggak? Nah, idrib coba diubah. Udrob enggak bisa. Paham belum? Nanti kita lihat nanti. Jadi ungkapan yang tepat itu fi'ilnya apa? Mughayyar as-shighah, yang diubah bentuknya. Antum lihat di sini, naibul fa'il terbagi menjadi 2, dhahir mudmar. Dhahir itu alladzi yadhharu fil lafz. Alladzi yadhharu fil lafzi, yang dia itu nampak pada lafadznya. Qutila fa'run. Telah dibunuh tikus. Yang bunuh siapa? Wallahu a'lam. Enggak diketahui pelakunya. Syahidnya di situ, na barakallahu fikum, fa'run, nampak enggak? Nampak, namanya dhahir. Yang mudmar ada 2, baris. Mudmar itu kan dhamir, kata ganti. Naibul fa'il yang bentuknya adalah kata ganti ada 2. Baris, kata ganti yang nampak.
Mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Yang nampak ada dua, muttasil sama apa? Munfasil. Muttasil itu bersambung, munfasil terpisah. Duribtu yang ada dalam matan itu, ribtu wa duribna wa duribta wa duribti ila akhirnya. Itu semuanya apa? Kalau nanya jangan wa fa'iluhu tapi wa naibu fa'ilih. Wa naibu fa'ilihi. Nah, itu. Atta dhamirun muttasilun mabniyun. Muttasil enggak? Ayo. Ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in naibul fa'il. Mafhum insyaallah? Caranya mafhum Isa? Ayo. Kemudian yang mufasil jarang sekali. Tapi ada. Nahwu maduriba illa ana. Tidak ada yang dipukul kecuali aku. Maduriba illa ana. Tidak ada yang dipukul kecuali aku. Nah, ana di situ dhamirun munfasilun mabniun apa? Ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Mahum insyaallah ya? Ya seperti itu. Naam. Kalau yang fa'il kan jelas, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Junuda maf'ul bih. Butuh fa'il. Fa'il mana? Huwa. Dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Seperti itu. Nah, ini naibul fa'il sekarang. Yang mustatir perhatikan jawazan dan wujuban. Yang jawazan sama persis seperti kemarin, cuma diubah bentuknya. Qutila, qutilat. Yuktalu, tuktalu. Paham belum? Paham belum ini? Ewa. Yang jawab wujuban cuma 3 aja. Kalau fa'il kan ada 4 kemarin. Kalau ini naibul fa'il yang mustatir wujuban ada 3 saja. Tuktalu. Tuktalu. Anta tuktalu. Artinya apa? Kamu akan dibunuh. Bukan membunuh. Tuktal, dibunuh. Uktalu, aku akan dibunuh. Ana. Uktalu ana. Belum. Nuktalu, kami akan dibunuh. Kami nuktalu nahnu. Belum. Ada enggak fi'il amr disembunyikan fa'ilnya? Enggak ada. Fi'il amr itu fa'ilnya nampak terus. Kalaupun sembunyi, paham ya? Nah, barakallahu fikum wujuban itu ya fi'il amr. Tapi kalau dibuang fa'ilnya enggak bisa. Fa'il mesti ada fi'il amr. Karena fi'il amr nyuruh. Antum nyuruh ada orangnya enggak? Ada orangnya itu loh. Paham maksudnya? Sehingga enggak ada yang sini fi'il amr kemudian uktul jadi uktal, enggak ada. Paham belum? Mohon insyaallah ya. Hewan antum sudah paham? Barakallahu fikum. Berarti kesimpulannya naibul fa'il itu adalah apa? Pengganti fa'il. Anak ulang lagi ya karena mungkin sebagai faedah juga biar nanti tidak gagal paham. Jadi kalau tanya orang ungkapannya yang bagus yang mana? Naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh? Kita katakan naibul fa'il. Lebih bagus dan lebih asmal. Bukan lebih bagus saja, lebih bagus dan lebih mencakup. Kenapa? Karena ada yang pengganti fa'il itu bukan maf'ul bih gitu loh. Tapi kalau di situ kan al-maf'ul alladzi sama fa'iluh. Seakan-akan pengganti fa'il itu hanya maf'ulun bih. Keliru enggak itu? Keliru. Bahkan bisa dari yang selain maf'ul bih gitu loh. Kemarin kan kita lewati. Contohnya, jalasa Muhammadun amamaka. Muhammadun fa'il bukan? Dibuang. Jalasa diubah, julisa, amamuk. Darab makan langsung bisa menggantikan posisi fa'il, bayangkan. Berarti enggak harus maf'ul bih. Oleh karena itu ungkapan naibul fa'il ahsan wa asmal. Paham ya? Ahsan wa asmal. Wa akhsar. Bayangkan. Lebih bagus, lebih mencakup, lebih ringkas. Coba antum mengucapkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Panjang enggak? Naibul fa'il, selesai. Ringkas enggak? Ayo. Apa maksudnya? Jadi orang itu kalau kembali ke bahasa Arab itu orang Arab itu senang yang ringkas. Sudah kita lewati kaidahnya. Apa kaidahnya? Masalah bahasa Arab. Al-lughatul Arabiyyah. Apa kaidahnya? Ingat enggak? Pernah catatan di sana itu kalau enggak salah itu. Ingat enggak? Apa? Antum ingat enggak antum? Antum ingat? Apa itu? Ayo, itu kaidah diambil tuh. Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Orang Arab senang yang ringkas dan ringan. Daripada antum ngomong daraba ana, darabtu. Ringkas enggak? Qatala ana, qataltu. Iya enggak? Nah, contohnya apa?
Ana syaribun, syaribtu. Ringkas kan? Enggak syariba ana, syaribtu langsung. Paham maksudnya nih? Al-lughatul arabiyyah mabniyatun 'alal ikhtisari wat takhfif. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah dulu pernah, cuman ya antum ulang lagi enggak masalah, nanti tercatat itu faedah itu ya. Dulu enggak pernah dulu kan antum? Nah, di bahasa Arab itu dibangun di atas apa ringkas dan ringan. Oleh karena itu orang Arab itu kalau melihat suatu kata yang kira-kira berat itu enggak mau mengucapkan dia. Paham ya? Sehingga lebih mending memilih harokat yang ringan. Abui, enggak mau dia. Cuman karena lahan itu aja kalaupun ada. Yang benar abi kan itu. Mafhum salah ini? Na'am barakallahu fikum. Kemudian untuk masalah fi'ilnya ini tak tanbih lagi karena mungkin di pondok-pondok atau mungkin di ma'had-ma'had atau mungkin diajarkan sama gurunya itu seringnya yang Anda dengar, seringnya itu gurunya ngajarkan contohnya duriba fi'lun madin mabniyyun lil majhul. Karena sering sekali dengar kayak gitu. Nah, kalaulah seandainya ada sisi benarnya, tapi ada juga sisi salahnya di situ. Memang fa'ilnya enggak diketahui, tapi apakah mengharuskan enggak diketahui selamanya? Kan enggak mengharuskan. Belum. Qutila fa'run. Tikus telah dibunuh. Siapa yang bunuh? Kita enggak tahu. Benar itu. Cuman terkadang kan ada yang fa'ilnya diketahui gitu loh. Seperti khuliqal insanu wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya enggak? Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Ini antum tanpa berpikir panjang lebar pun langsung tahu siapa yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Siapa yang bangun? Allah Subhanahu wa taala. Tahu langsung gitu loh. Oleh karena itu ungkapan yang tepat untuk fi'ilnya ana ulang lagi antum biar nanti enggak gagal paham ya, adalah mughayyar as-shighah. Bukan mughayyar. Mughayyar as-shighah yang diubah bentuknya. Cara mengubahnya sudah antum hafal di matan itu. Kalau fi'il madhi dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini kita tanpa memandang yang rubai. Yang rubai nanti disebutkan dalam tamimah nanti rubai, khumasi. Rubai itu kan 4, khumasi kan 5, sudasi bagaimana nanti. Paham ya? Nah, cuman secara global kita yang harus kita pandang adalah apa? Cara yang inti ini. Dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dhamma awalnya di kasrah sebelum akhirnya. Qatala qutila. Dakhala dukhila. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Mafhum soal ini. Jadi kalau udah paham ini tak hapus, tak kasih catatan yang faedah-faedah tadi itu semuanya biar nanti antum tidak gagal paham. Nah, barakallahu fikum. Ana jelaskan yang terakhir dulu yaitu mengenai apa tadi? Kalau seandainya di dalam suatu kalimat, ingat-ingat kalimat itu berarti kan bahasa Arabnya jumlah. Dalam suatu kalimat ada maf'ul bih, ada dzaraf zaman, ada masdar, ada dzaraf makan, ada jar majrur. Satu kalimat ini. Pelaku fa'ilnya dibuang. Mana yang lebih berhak untuk menggantikan fa'il? Maf'ul bih. Caranya gitu. Walaupun boleh yang lainnya menggantikan boleh, cuman kalau ada maf'ul bih di situ, dialah yang berhak. Oleh karena itu seringnya para ulama menyebut apa tadi? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, tapi enggak mengharuskan. Contohnya ini. Antum tulis contohnya ya, contohnya ini karena langsung tak susun satu itu loh. Jadi, barakallahu fikum biar nanti tahu caranya dan juga mengetahui. Contohnya ini. Daraba Muhammadun Amran darban. Daraba Muhammadun Amran darban amama al-masjid. Sambungannya ini yaumal khamisi bil 'asr. Antum lihat itu. 1 2 3 4 5. Di situ ada berapa? Daraba Muhammadun Amran darban amamal masjidi yaumal khamisi bil 'asr. Muhammad telah memukul Amr dengan suatu pukulan di depan masjid
hari Kamis dengan tongkat. Belum. Nah, jadi dorban ini kan masdar, penguat maf'ul mutlak. Jadi Muhammad itu benar-benar mukul Amr itu loh. Kapan? Hari Kamis. Di mana? Depan masjid. Dengan apa? Dengan tongkat. Satu kalimat langsung ada semuanya. Nah, seperti ini yang antum perhatikan baik-baik. Yang ana maksud tadi itu ada pertama ada maf'ul bih. Kedua ada masdar. Ketiga ada daraf apa? Berapa? Makan. Ya enggak? Keempat ada daraf zaman. Kelima ada apa? Jar majrur. Ya enggak? Nah, sekarang kalau dibuang fa'il ini Muhammad yang dibuang, mana yang berhak untuk menggantikan Muhammad, dan perlu direnungi lagi gitu. Paham belum ini? Ini satu kalimat sudah ada semuanya belum? Ada masdar, ada jar majrur, ada dzaraf zaman, dzaraf makan, ada maf'ul bih. Nah, menurut para ulama dan itu yang rajih insyaallah, walaupun istilahnya untuk masalah boleh saja, kalau dibuang fa'ilnya kok ada maf'ul bih di situ, maf'ul itulah yang berhak untuk menggantikan fa'ilnya. Berarti nanti duriba, kita ubah dulu. Duriba amrun. Belum. Kalau bolehnya boleh. Duriba amron darbun. Darbunnya naibul fa'il atau diubah. Duriba amron darban amamul. Amamul berarti naibul fa'il. Atau duriba amrun. Duriba amron darban amamal masjidi yaumul. Tergantung antum yang ubah yang mana gitu yang dijadikan naibul fa'il. Cuman lebih berhak mana yang lebih berhak tadi? Maf'ulun bih. Sehingga lebih tepatnya kalau antum ubah Muhammad ini yang buang seperti ini, maka Amr inilah berhak untuk menggantikannya. Paham ya? Jadi duriba Amrun. Paham salah? Ya, Pak. Kemarin apa? Amr itu wawunya waw apa kemarin? Waw fariqah. Antara apa dan apa? Baina Umar wa Amr. Ayo, baina Umar wa Amr. Paham ya insyaallah ya? Jadi kesimpulannya sudah clear insyaallah ya. Jadi paham insyaallah ya. Ini nanti dijumpai di mutamimah nanti, mutamimah. Tak perkenalkan sekarang biar nanti enggak kaget kalau ketemu itu loh. Paham ya? Maksudnya apa sih kok maf'ul kita katakan kalau bertemu dalam suatu kalimat ada maf'ulnya, ada naibul, ada maf'ulnya, ada dzarf zaman, dzarf makan, ada masdar, ada jar majrur. Ketika dibuang fa'ilnya, maf'ul bih itulah yang berhak untuk menggantikan fa'il. Mohon soalnya ya. Wa na'am barakallahu fiikum. Kalau sudah paham, langsung aja kita tuliskan faedahnya. Jadi yang ini ana tutup, nanti ana tuliskan di sini, antum tinggal apa? Disalin, karena faedah yang masalah ahsan wa akhsar itu perlu ditulis. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.